Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Raditu billahi rabba bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Dan barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran tajwid. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalian semuanya ya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan bersemangat ya untuk mempelajari agama Islam yang mulia ini. Nah, barakallahu fikum. Kita masuk sekarang di pelajaran yang ke-7. Tentang waqaf di akhir kalimat. Waqaf atau berhenti di akhir kalimat. Ini pada sesi yang pertama insyaallah. Nah, sengaja pada pelajaran ini saya tidak mengambil di buku pelajaran kita karena di buku pelajaran kita itu agak rumit pembahasannya, ya bahasanya agak susah dipahami. Kita langsung menggunakan yang sifatnya aplikatif, ya langsung bisa dipraktekkan dengan bahasa yang lebih mudah. Karena insya Allah isinya sama. Nah, dari barakallahu fikum. Jadi waqaf di akhir kalimat ya nanti ada beberapa cara ya. Nah, sebelumnya bahwasanya kita sudah mempelajari tentang tempat-tempat berhenti ya, waqaf. Nah, di antaranya adalah tempat berhenti itu yang hukumnya sunnah adalah di akhir ayat ya. Jadi hukumnya sunnah berhenti di akhir ayat. Kemudian yang kedua kita bisa berhenti di tanda waqaf. Kita sudah pelajari di pembahasan yang telah lalu tentang tanda-tanda waqaf ya. Kemudian juga tempat berhenti yang lain adalah di waqaf darurat ya, di waqaf darurat ya. Nanti caranya dengan mengulangi satu kata sebelumnya. Nah, baik. Di akhir ayat ya, tanda waqaf dan waqaf darurat itu tempat-tempat berhenti yang sering biasanya kita berhenti ya membaca sebuah surat di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian tanda-tanda daripada sebuah kalimat ya atau akhir sebuah kalimat itu biasanya ditandai dengan yang pertama adalah tanwin ya. Jika ada sebuah kata atau kalimat diakhiri dengan tanwin maka itu menunjukkan akhir sebuah kata. Kemudian yang kedua adalah ta marbutoh. Ta marbutoh yaitu ta yang tertutup ya. Kemudian yang ketiga adalah alif ziyadah. Alif ziyadah. Jadi alif yang atasnya ada tanda lingkaran kecil ya. Kemudian yang keempat adalah alif bengkok. Ya yang tidak ada titiknya. Kemudian yang kelima adalah harf atau kata penghubung. Contohnya adalah ini, ada illa, kalla, balla, hatta, illa, ala. Ya, ini adalah ciri-ciri atau tanda itu adalah akhir kata. Nah, jadi kita bisa berhenti di sini. Ya, misalnya wal asr, illal ladzina amanu, ya wal asri, ya. Innal insana lafi khusr. Ya, illa, ya. Wal asr, innal insana lafi khusrin illa. Ya, bisa berhenti di illa dan diulang lagi dari illa ladina amanu. Nah, dan seterusnya. Jadi barakallahu fikum ini tentang tempat berhenti dan ciri-ciri atau tanda dari akhir sebuah kata atau kalimat. Nah, kemudian cara berhenti ya di akhir kalimat ya atau dengan cara waqaf ya cara berhenti ya. Di antaranya yang pertama adalah huruf akhir sudah sukun, maka tetap dibaca sukun ya. Jika sebuah kalimat diakhiri dengan sukun, maka tetap dibaca sukun. Ya, misalnya ahad ya, ahad maka dibaca tetap ahad, ahad ya. Ketika diberhenti ya. Kemudian yang kedua, huruf akhir berupa mad tabi'i, maka dibaca dua harokat. Contohnya ya wa ma qala, berhenti di sini wa ma qala ya, maka tetap dibaca dua harokat wa ma qala. Nah, dan huruf mat yang lainnya, huruf mat di sini adalah
apa? Ya, di sini adalah alif huruf matnya ya. Nanti ada dua huruf mat yang lain. Ada wawu sukun dan ya sukun. Sama ketika dia berhenti ya pada huruf mat, maka tetap dibaca dua harokat. Nah, baik. Kemudian yang ketiga adalah huruf akhir berharokat fathah tanwin. Maka dibaca fathah dua harokat. Contohnya adalah binaan. Ini kalau wasal dibaca binaan. Ayat selanjutnya apa? Tapi kalau dia berhenti, maka dibaca dua harokat. Bina, nah, gitu ya. Jadi dibaca dua harokat. Ya, ketika akhir katanya adalah berupa tanwin, fathah tanwin. Nah, contoh yang lain adalah huda, ya, huda, huda. Kalau wasalkan nanti dia dibaca hudan dan seterusnya. Tapi kalau berhenti dibaca huda dua harokat. Nah, atau contoh yang lain khabiron. Kalau berhenti jadi khabiro. Ya, insyaallah mudah ya. Nah, barakallahu fikum. Ini jika akhir kata berharokat fathah tanwin. Nah, kemudian selanjutnya adalah jika akhir kata ya huruf akhir itu ta marbutoh, maka dia berubah menjadi ha. Contohnya adalah rahmatan. Ketika wasal dibaca rahmatan, ya. Ketika dia waqaf maka dibaca rahmah. Dibaca rahmah. Jadi ha. Nah, kemudian selanjutnya adalah huruf akhir berharokat tasydid, maka disukunkan dan tasydidnya tetap dibaca. Ya. Contohnya famtahinuhunna, ya, famtahinuhunna. Ini ketika wasal. Ketika dia berhenti maka dibaca famtahinuhun, ya, dibaca hun. Nah, famtahinuhun, ya, tetap dibaca, ya, tasydidnya ada. Dan ini nih kebetulan adalah huruf nun, maka ada hunnahnya, ditahan dua harokat. Nah, barakallahu fikum. Contoh yang lain adalah ini yang tanpa hunnah, ya, baina yadayya. Ini kalau di wasal dilanjutkan baina yadayya, tapi kalau mau waqaf maka jadi baina yaday. Baina yaday. Ya-nya tetap ada tasydidnya sehingga ditekan baina yaday. Yaday. Ya. Ini kalau mau waqaf di yaday. Nah, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya adalah dua huruf akhir berharokat sukun. Ya. Maka cara bacanya ya dengan cara isyarah. Ya, huruf akhirnya tetap terbaca walaupun tidak sempurna. Contohnya adalah syahrin. Ya, ketika kita berhenti di bacaan ini, maka dibaca syahr, syahr. Ya, dan ra-nya terbaca tapi hanya setengah dari huruf itu. Ya, bukan dibaca syahr, ya, tapi dibaca syahr. Ada ra-nya terbaca syahr. Nah, atau yang lain contohnya misalnya al-fajr. Ya, bukan al-fajr tapi al-fajr. Ya, al-fath, ada haknya terbaca al-fath. Nah, ini jika dua huruf akhirnya berharokat sukun. Nah, contoh yang lain misalnya fil ardi. Kalau wasal, kalau waqaf jadi fil ard. Fil ard. Ya, ada huruf dha-nya terbaca, bukan fil ar tapi fil ard. Nah, barakallahu fikum. Ini ya dari pembahasan ya tentang cara berhenti atau waqaf di akhir kalimat, ya, dengan beberapa cara tadi tergantung dengan huruf terakhirnya itu bagaimana. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, nanti bisa diulang-ulang ya jika belum paham. Sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.